Yang pasti informasi yang ada di Borobudur ini mesti kita sampaikan ya kepada siswa yang ada di Kecamatan Borobudur paling tidak itu. Kalau saya harapannya seluruh Kabupaten Magelang siswanya itu betul-betul mengerti bahwa di wilayah mereka itu ada peninggalan bersejarah yang sudah menjadi warisan dunia. Nah, saya kira mungkin tidak ada siswa yang tidak mengenal, ya. Hanya saja sekarang pengenalannya seberapa jauh, ya. Nah, jadi yang menjadi target ya dari kita ini melalui program ini memastikan pemahaman dari siswa-siswa di Kabupaten Magelang ini cukup mendalam. Baik Borobudur sebagai sebuah peninggalan bersejarah yang punya megah dan besar dan seterusnya, tapi juga sebagai monumen keagamaan ya, dari agama Buddha, dan juga sebagai sebuah tempat ya, yang memperlihatkan kebinekaan kita. Kenapa saya bilang memperlihatkan kebinekaan? Fakta bahwa Borobudur ini secara arsitektur ya, itu memang ada pengaruh dari India. Ya. Tetapi kalau kita lihat strukturnya, dia itu seperti punden berundak. Ya. Punden berundak itu khas Nusantara. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu Borobudur kita cari ya ke tempat misalnya di India gitu, nggak akan ketemu. Gitu. Karena ini adalah perpaduan dari satu peradaban besar agama Buddha dengan peradaban Nusantara kita. Nah ini saja sudah bukti ya bahwa di masa itu masyarakat bisa mengkombinasi, ya, menjahit berbagai tradisi yang besar itu menjadi satu. Fakta yang lain, sekarang ini kan masyarakat Indonesia itu mayoritas beragama Islam, termasuk di Kabupaten Borobudur. Nah jadi boleh dibilang Borobudur ini adalah monumen agama Buddha terbesar di dunia, yang dijaga oleh sebuah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Itu menurut saya adalah fakta toleransi, fakta kebinekaan yang lebih hebat daripada pidato apapun. Gitu ya. Jadi buat saya kalau misalnya siswa kita ini memahami ya, Borobudur seperti ini, maka dengan sendirinya pekerjaan besar untuk pendidikan karakter itu sudah satu langkah lebih maju. Dan dalam pendidikan karakter yang efektif menurut hemat saya itu memang selalu diperlukan bukti, diperlukan contoh gitu. Dan Borobudur ini adalah bukti yang luar biasa lah gitu ya, luar biasa sekali, dan sangat berharap siswa yang ada di Kabupaten Magelang ini bisa memahami, karena buat saya sebetulnya kan masyarakat Magelang ini, Jawa Tengah lah pada umumnya, dikaruniai ya, satu berkah peninggalan bersejarah gitu. Harusnya dimanfaatkan secara optimal. Ya betul sekali bahwa ada 2.672 panel di relief ya yang ada di Borobudur itu dan memuat informasi tentang segala macam hal. Kalau kita kemudian meminta siswa untuk mengingat 2.672 itu pasti nggak mungkin. Ya. Jadi mesti kita balik. Kita ini mau menyampaikan apa kepada siswa? Gitu ya. Dan disinilah pendidikan kontekstual itu diuji. Ya. Pendidikan kontekstual bukanlah yang kemudian sekedar menanamkan sesuatu kepada anak, tapi berangkat dari keingintahuan anak, dari kebutuhan anak. Dan ini yang harusnya menjadi pintu masuk. Ya. Katakanlah anak-anak ingin tahu ya, etika, berhubungan sesama manusia dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita isi kemudian dengan informasi yang ada di Borobudur itu. Anak-anak ingin tahu bagaimana sih manusia ini agar seimbang hubungannya dengan alam, tidak merusak. Karena pandemi kita sekarang ini kan juga produk dari kerusakan lingkungan, gitu misalnya ya. Gimana sih orang di masa itu? Nah, itu semua informasinya tersedia di panel-panel tersebut. Jadi yang paling penting dalam pendidikan kontekstual ini adalah memahami betul
kebutuhan dari anak itu. Informasinya harus menyesuaikan dengan itu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi jangan berambisi mengajarkan semua kontennya Borobudur. Saya kira itu kan Borobudur menyediakan informasi yang tidak akan habis seumur hidup gitu ya. Jadi tentu akan memerlukan waktu ya dan untuk pendidikan kontekstual caranya adalah seperti itu. Sebagai tujuan prioritas ada nggak sih Pak kekhususan yang diberikan untuk warga sekitar, khususnya siswa gitu, untuk bisa mengakses informasi di Borobudur? Oh ya, kita memang akan ada percepatan dan berharap kerjasama dengan teman-teman presisi ini bisa membantu itu gitu ya. Jadi karena punya akses ke sekolah, paling tahu lah kondisi di sekolah yang ada di Magelang ini, gimana cara komunikasi yang efektif. Berharap dengan kerjasama itu prioritas tadi ya untuk mencapai target itu bisa kita capai. Nah mungkin pertanyaan penting kan loh, kenapa sih harus ngejar gitu ya? Kenapa harus diprioritaskan? Ya kalau misalnya sekarang ini arah dari pemerintah ya gitu untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas, maka tantangan terbesarnya itu adalah kesiapan masyarakat. Nah kita bayangkanlah kalau memang betul ya, kemudian betul-betul ada orang dalam jumlah besar datang ke sini tinggal untuk waktu yang lama misalnya ya dengan berbagai macam latar belakang ya. Ada yang Buddha barangkali, ada yang Hindu, ada yang datang dari Eropa, dari Cina, dari mana-mana gitu ya. Seluruh dunia datang ke sini. Ini kan juga pasti akan berdampak pada masyarakat. Nah kita ingin sejak awal sebelum gelombang pengunjung itu datang dalam jumlah yang banyak, masyarakat di sini diberi kesempatan ya, untuk mulai mengolah ya, banyak hal gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda sehingga nanti secara mental juga ada kesiapan. Kita tidak ingin dampak dari kunjungan orang yang datang dalam jumlah banyak itu justru merugikan nantinya gitu ya. Dan kesiapan itu banyak segi ya, skill, ya, pengetahuan, kesiapan kultural ya sehingga tidak nanti terkejut ya ketika ada kebiasaan-kebiasaan baru masuk ke sini. Kalau saya sangat setuju pada ide pendidikan kontekstual. Mengapa? Karena kita menyadari Indonesia begitu beragam. Kita punya tidak kurang dari 40 ekosistem di Indonesia ini. Yang tentunya akan memerlukan kecakapan, jenis pengetahuan, ya, keterampilan yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga buat saya dan ini adalah konsep Merdeka Belajar ya di kementerian itu membebaskan anak-anak tidak lagi dalam belenggu disiplin keilmuan yang kaku, tetapi justru bisa memanfaatkan ilmu untuk memperkuat pijakannya di dalam masyarakat gitu. Itu buat saya masa depan pendidikan kita ya, harusnya arahnya ke sana. Gitu. Jadi yang memang tinggalnya di daerah pesisir, hidupnya dari melaut, ya harus dilengkapi dengan skill kecakapan. Jangan justru diberi pengetahuan yang membuat mereka jauh dari lingkungannya, ya, kurang lebih itu. Dan itu tentu tidak mudah, karena namanya sistem pendidikan ini kan mengurus tidak kurang dari 250.000 sekolah di seluruh Indonesia ini. Dan itu tantangan yang besar sekali ketika pendidikan kontekstual dihadapkan pada jumlah sebesar itu. Kita, tapi ya, itu bagian dari transformasi ya yang kita sedang. Pesan kepada anak-anak ingin sekali ya bahwa anak-anak di Borobudur inilah pemilik dari Borobudur sesungguhnya. Ya. Kalian diberi karunia, ya, diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk merawat salah satu peninggalan bersejarah kita yang paling penting. Jadi harapan saya agar titipan ini dirawat, diurus dengan baik, sehingga nanti anak-anak kalian ya, di generasi berikut tetap bisa ikut menikmati, tetap menjadikan Borobudur sebagai sumber pengetahuan, sumber inspirasi, dan juga sumber kehidupan.